selamat datang untuk Ibu Dwi yang terhormat. Ya, Yang ya disapa. Bu Ayu. Halo Bu Dwi. Ya, Bu Ayu. Sudah siap? Sudah siap untuk mulai? Izin mulai ya Bu. Siap. Semangat Bu. Baik, kita mulai ya Nak. Ibu izin lepas masker ya Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ya. Oke, sebelum belajar, Ibu ingin periksa kerapian terlebih dahulu. Apakah baju kalian sudah dimasukkan? Ya, yang belum dimasukkan tolong dimasukkan. Nih. Ayo, mana ini? Oke, ada siapa kan di kolom kalian? Yo. Masih Bu. Oke, bisa belajar ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ekonomi hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu, ya. Karena minggu lalu yang memimpin doa itu seorang perempuan, berarti hari ini seorang laki-laki. Ya, Ibu minta tolong sama Faris. Silakan Faris. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ekonomi, alangkah lebih baik kita berdoa dan silakan. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Mas Sekolah Bayangkari. Hari ini dirigennya Ibu minta tolong siapa ya? Siapa? Sita. Ya, silakan Sita. Banyak pengembangan di Sita nih. Silakan. Saya berdiri ya. 1, 2, 3. Putra putri kepala Bayangkari, bangun sadar tak pandang terdepan, tegakkanlah kamu kejar cita-citamu, nasib bangsa ada di pundakmu. Di sini dilihat dan dipimpinnya manusia cerdas sambil berwibawa. Manusia kesatria takkan pernah lelah berantas semua kebodohan. Terima kasih. Silakan lanjut lagi. Oke. Selanjutnya untuk membangkitkan semangat belajar ekonomi, kita yel-yel terlebih dahulu ya. Oke, yang laki-lakinya Herki, pimpin yel dari tempat aja nak. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ekonomi, alangkah baiknya kita melakukan yel-yel untuk membangkitkan semangat kita. Ekonomi sukses, tiap orang pasti bisa. Ya, sepertinya kalian sangat semangat ya. Oke, hari ini ada teman kalian yang tidak hadir. Hadir Semua ya. Video. Oke. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita telah belajar tentang apa sih? Kita udah belajar ya. Oke. Yang lagi-lagi, Arya silakan. Kita belajar kerjasama ekonomi internasional, Bu. Ya betul, kerjasama ekonomi internasional. Lalu siapa yang bisa menjelaskan kembali? Siapa yang masih ingat? Apa sih yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi internasional? Andi, silakan Andi. Ya. Kerjasama ekonomi internasional apa sih?
Bagus. Oke, siapa yang bisa melengkapi dari Aki? Ya, Sita, boleh, silakan. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku ekonomi antar negara, baik itu pemerintah maupun swasta, dalam melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, udah belajar ya? Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, siapa yang masih ingat bentuk-bentuk dari kerjasama ekonomi internasional? Ya, akhir duluan ya. Bentuknya ada bilateral, multilateral, regional, interregional, internasional. Ya, bagus. Siapa yang masih ingat apa itu multilateral? Iya, Valerian. Kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara. Ya, bagus. Oke, sebelum kita lanjutkan materi, ya. Yuk, kita lanjut lagi ya, Nak. Yo. Oke, tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, ya, melalui pengamatan pada video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional dengan benar. Dan yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat laporan sederhana tentang lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional dengan desain buklet dengan benar. Jadi hari ini kita akan membuat desain buklet lagi ya. Berharap kalian membuat bukletnya lebih kreatif lagi. Ya, Nak? Namun sebelum kita lanjutkan tentang lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional, ya silahkan hari ini kalian kerjakan soal pretest terlebih dahulu. Ya, ada 5 soal. Ibu kirim lewat Telegram aja ya. Oke, udah masuk ke grup 11 IPS 3 ya, Nak? Ya, silakan dikerjakan. Ada 5 soal. Ya, jangan lupa kalian ketik nama kalian, kemudian nomor absen. Lalu kalau sudah selesai, jangan lupa di submit. Semuanya harus mengerjakan. Adakah handphonenya yang bermasalah? Aman. Tunggu ya. Lagi ya, baca soalnya soal-soalan ya. Satu menit lagi.
Ya dia dulu. Dari sini udah. Kita udah di. Ya. Bentar ya, bentar ya. Yang lainnya udah ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, coba kalian perhatikan ya, kalian cermati gambar di slide ini ya. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang ada di slide ini? Ada yang paham? Ya, kalian yang silakan berdiri. Nah. Kalau itu yang gambar pertama itu adalah logo ASEAN, nah, bisa disebut juga Association of Southeast Asian Nation. Itu adalah anggota-anggota negara yang ada di Asia Tenggara. Terus ADB itu ASEAN Development Bank yang ada di Filipina. Itu aja semua. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kalian. Selanjutnya, siapa yang mau coba? Saya Arya dulu atau Farhan dulu nih? Aran aja. Ya, saya boleh dah. Gimana? Arya dulu ya. Ini Bu, jadi yang ada di gambar tersebut adalah ADB. ADB berdiri pada tanggal 19 Desember yang berpusat kantor di Manila, Filipina, yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di Asia Tenggara. Tangan untuk Arya. Oke, yang perempuan ini, silakan. Apa yang kalian cermati dari gambar di slide tersebut? Oh, ada gambar apa? Silakan, sebelum dijelaskan lebih detail lagi ya. Yang perempuannya ayo, masih malu-malu nih, harus berani. Ayo, yang aktif ibu nilai. Silakan. Ya, Jihan, berdiri nak. Sebelum dilupakan. Lembaga Keuangan Internasional yang melaksanakan pengelolaan dana di tanggal 19 yang bertanggal pusat di Manila. Kalau Jihan. Dia sempat grogi soalnya dilihatin sama bintang ya. Ya, jadi jawabannya Valerian, ya, Arya, kemudian Jihan itu semuanya benar, ya. Ini adalah lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Oh, ini lambang apa, Dina? Ya, kemudian ini
ADB ini apa nih? OPEC, bagus ya. Ini ya semua negara-negara ASEAN. Kita termasuk negara ASEAN bukan? Iya. Negara ASEAN apa aja sih? Siapa bisa tunjuk tangan? Ya, oh, John Valerian terus deh. Henry. Henry, silakan berdiri, nak. Negara-negara ASEAN terdiri dari Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, sama Myanmar. Ya, pemain bola ya. Iya. Ya, tepuk tangan untuk Henry. Ya, jadi lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional ini dia memiliki tujuan yang berhubungan dengan ekonomi. Ya, salah satunya itu adalah untuk memajukan pertumbuhan ekonomi. Ya, terutama kita sebagai negara Indonesia mau pertumbuhan ekonominya meningkat? Mau ya. Sampai saat ini negara kita masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Nggak ada yang tidur kan? Oke, selanjutnya ya sebelum kalian diskusi kelompok, Ibu akan bacakan kembali ya kelompok-kelompok belajar ekonomi ya. Untuk yang pertama itu kelompok bilateral ya diketuai oleh Ahyar. Ahyarnya masuk ya? Ya. Kemudian kelompok regional diketuai oleh Aristo. Ya, hadir alhamdulillah. Kemudian kelompok multilateral diketuai oleh Faris, hadir ya. Selanjutnya kelompok internasional diketuai oleh Valerian. Dan yang terakhir interregional yaitu Reza. Mana Reza? Oke, Reza di belakangnya. Oke, udah apal ya sama teman-teman kelompoknya, masih inget ya? Ya, jadi nanti kalian berdiskusi kelompok, tapi apa namanya? Sebelum itu Ibu akan membacakan LKPD terlebih dahulu yang kalian kerjakan, ya. Karin. Oke, jadi hari ini tugas kelompok kalian itu adalah membuat desain buklet terkait lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Bentar Ibu, bentar. Ya. Langkah kegiatannya yang pertama, ya silakan baca dan pahami materi dari bahan ajar yang sudah diberikan. Lalu yang kedua, cermati tentang kerjasama ekonomi internasional yang terdapat di link artikel yang sudah diberikan guru ke masing-masing kelompok di LKPD. Jika Anda sudah memahami isi artikel terkait lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional, kelak akan menjadi bekal untuk mengerjakan desain buklet. Yang ketiga, bagilah tugas dengan anggota kelompok yang lain untuk menyelesaikan tugas desain buklet tersebut dalam LKPD melalui Telegram grup 11 IPS 3. Dan yang kelima dan yang keempat, buat laporan secara berkelompok dan kumpulkan lewat Telegram grup dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi nanti bukletnya dalam bentuk PPT aja ya, Nak, untuk dipresentasikan di depan kelas. Ya, nanti save filenya gimana biar samaan ya. Kelompok bilateral misalnya, bilateral 1_11 IPS 3. Sampai sini paham? Ya. Ya. Kemudian membuat desain bukletnya itu ya untuk kelompok bilateral ya. Kalian ke bagian yang Uni Eropa. Contoh kerjasama Uni Eropa dalam bidang ekonominya, kalian membuat desain bukletnya tentang pembangunan ekonomi sebagai kekuatan dunia. Jadi link artikel ini kalian copy paste ya, kalian rangkum, kalian ambil poin-poinnya, kalian masukkan ke dalam buklet tersebut. Ya, jadi tolong jangan semuanya di copy paste. Ya, dibaca dulu artikelnya. Sampai sini paham? Ya. Oke. Selanjutnya, kelompok regional yaitu OPEC ya. Yang berkaitan apa? Dia pengekspor minyak ya, palingan ya. Ya, pengekspor minyak. Nanti artikelnya dari Ibu ya. Ibu share lewat Telegram group. Selanjutnya, kelompok multilateral itu terkait ASEAN. Ya, jadi contoh kerjasama ASEAN dalam bidang ekonominya, kalian membuat buklet terkait pariwisata. Ya, jadi untuk dalam bidang ekonominya banyak, ada industri,
ya, ada investasi, ya. Tapi Ibu minta dengan kelompok ASEAN dalam bidang ekonominya tentang pariwisata. Selanjutnya, keempat yaitu kelompok internasional terkait G20. G20 singkatan dari apa sih, Nak? Ya, the Group of 20, ya. Itu dia tentang ke bidang ekonominya itu adalah krisis keuangan global 2008. Dan yang terakhir itu adalah ADB, ya, terkait investasi kesehatan. Sampai sini terkait LKPD ada yang mau bertanya? Ya, lanjut ya ke bahan ajar. Ya. Ini untuk bahan ajarnya, ya, tentang lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional, ya, di mana lembaga kerjasama ekonomi internasional ini, ya, di bahan ajarnya ada 12, ya. Oke, nanti kalian bisa lihat di Telegram Group akan Ibu share terkait bahan ajarnya, ya. Oke. Selanjutnya penilaian. Ya, apa saja yang Ibu nilai? Nah, ini sebentar Ibu zoom dulu. Yang pertama, ya, ketika berdiskusi yang Ibu nilai itu adalah sikap. Poin-poin apa saja, ya, tentang kerjasama, ya, proaktif, kemudian kebenaran konsep, santun toleran, komunikatif, dan juga kreatif. Harap hari ini yang lebih kreatif dari minggu lalu, oke? Oke, selanjutnya ini ada penilaian antar teman, ya. Jadi di sini kalian tulis nama teman yang dinilai, ya. Jadi kalau misalnya kalian nomor 1, ya, kalian menilai teman kalian nomor 3 dan 5. Tapi kalau kalian kelompoknya ada 7, berarti kalian nilai nomor urut, ya. Kalau yang genap gimana? Berarti dia nilai yang nomor 2, 4, 6, gitu ya. Ganjil-ganjil genap-genap. Ya, siapa nama penilainya? Tulis, misalnya namanya Raquel. Ya, nama teman yang dinilai siapa, Kwel? Haikal. Ya, satu lagi? Herki, ya. Jadi teman 1 gimana? Dia sopan gak dalam mengajukan pertanyaan? Kalau iya sopan, kamu kasih checklist. Ya, gak boleh kasih nilai yang bagus ya. Kemudian idenya gimana? Dia bisa mengemukakan ide enggak? Kayak gitu. Kemudian saat diskusi dia aktif atau enggak gitu, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, yang terakhir itu LKPD-nya. Jadi ketika nanti kalian membuat desain buklet, apa saja yang Ibu nilai atau teksnya, ya, kemudian desainnya, tujuan penyampaian pesan dan juga penyajiannya, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Kita lanjut lagi ya. Oke. Sebelum kalian menyimak video terkait lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional, ya, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya, ya, kelompok bilateral di sini, kemudian regional, ya, di sini multilateral, internasional dan interregional ada di belakang, seperti minggu lalu. Mohon kalian berpindahnya jangan apa namanya rame ya. Nah, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya.
Oke, agak maju. Lewat ya. Reza majuan ya biar ibu bisa. Tapi ibu bisa dari situ. Oke. Oke, sekarang kalian mohon menghadap ke depan dulu, ke papan tulis, ya. Mari kita simak video tentang lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Ya, jadi nanti ketika sudah ibu skip videonya, ya masing-masing kelompok bakal ibu tunjuk secara acak, ya apa yang sudah kalian dapatkan dari tayangan tersebut, ya. Paham maksudnya, nak? Oke. Mungkin biar rileks duduknya, jangan miring nanti badannya sakit. Boleh yang belum rileks silakan rileksin dulu badannya. Ya. Oke. Ya. Mohon keaktifannya ya. Kalian benar-benar nyimak ya. Jadi jangan sampai mengandalkan ketuanya yang untuk menjawab ya. Oke. Ibu play ya. Nggak keluar ya? Sebentar. Nggak keluar nih. Nggak putus ya? Oh, kecabut. Kasih ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Ibu Ayuningsi, akan menyampaikan materi tentang lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ASEAN, disebut juga dengan Association of Southeast Asian Nations. Terbentuknya ASEAN berawal ketika Indonesia dan Filipina mengakhiri konfrontasinya terhadap Malaysia serta mulainya meredakan tuntutannya. Negarawan di Asia Tenggara memandang perlu dibentuknya organisasi regional untuk negara kawasan Asia Tenggara. Dalam bentuk pertemuan di Pattaya, dekat kota Bangkok, antara Menteri Luar Negeri Ramos dari Filipina, ada Malik dari Indonesia, Tanat Koman dari Muang Thai, Raja Ratman dari Singapura, dan Perdana Menteri Tun Abdul Rajab dari Malaysia disadari bahwa negara di Asia Tenggara mempunyai persamaan, yaitu persamaan permasalahan yang dihadapi, pentingnya kerjasama dan solidaritas negara di Asia Tenggara. Berdasarkan hasil kesepakatan para pemimpin negara Asia Tenggara pada waktu itu, akhirnya dibentuklah organisasi regional yang diberi nama ASEAN, yang akan bekerja sama dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kesepakatan tersebut diwujudkan dalam deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh 4 Menteri Luar Negeri dan seorang wakil Perdana Menteri pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi Bangkok menandai kelahiran ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Anggota semula sebanyak 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Hal itu bukan berarti bahwa ASEAN hanya untuk kelima negara tersebut. Dalam deklarasi tersebut, antara lain disebutkan bahwa ASEAN terbuka bagi negara Asia Tenggara lainnya, seperti Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan Laos. Setelah Brunei Darussalam merdeka dari pelindungan Inggris tanggal 1 Januari 1945,
1984 segera diterima menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. Lambang ASEAN yang semula merupakan 5 ikatan padi, kemudian diubah jumlahnya menjadi 10 pada 3 Agustus 1995. Vietnam yang masih menganut paham komunis diterima menjadi anggota ASEAN. Akhirnya, kini 10 negara di Asia Tenggara resmi menjadi anggota ASEAN setelah 30 Juli 1995 Vietnam masuk ASEAN, disusul Myanmar dan Laos pada 23 Juli 1997 serta Kamboja pada 16 Desember 1998. Adapun tujuan didirikan ASEAN terperinci dalam keputusan deklarasi Bangkok. Keputusan tersebut adalah: 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan negara Asia Tenggara melalui usaha dalam semangat kebersamaan dan persahabatan bagi suatu masyarakat yang makmur dan aman. 2. Memelihara keamanan di kawasan Asia Tenggara tanpa ikut campur terhadap masalah dalam negara-negara anggota. 3. Memajukan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Menyediakan bantuan terhadap satu dengan lainnya dalam bentuk pelatihan dan fasilitas penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. 5. Memajukan studi tentang bangsa Asia Tenggara. Yang kedua, OPEC. OPEC disebut juga dengan Organization of Petroleum Exporting Countries, di mana OPEC adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. OPEC didirikan pada 14 September 1960 di Baghdad, Irak, atas raksasa Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Markas besar OPEC terletak di Wina, Austria. Adapun tujuan OPEC sebagai berikut: 1. Menjaga kestabilan harga minyak di pasar internasional. 2. Menghindari persaingan di antara negara pengekspor minyak bumi. 3. Mengusahakan pemenuhan kebutuhan dunia akan minyak bumi. Yang ketiga, ADB. ADB disebut juga dengan ASEAN Development Bank, di mana ADB berdiri pada tanggal 19 Desember 1966 dan berkantor pusat di Manila, Filipina, dan bertugas meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan di ASEAN. ADB juga merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dana, menyokong investasi, dan memberikan kerjasama kepada negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya. Yang keempat, Uni Eropa, European Economic Community. European Economic Community, yaitu didirikan oleh Perjanjian Roma pada 1957 dan diimplementasikan pada 1 Januari 1958. Kemudian, komunitas tersebut berubah menjadi Uni Eropa sebagai sebuah wadah kerjasama ekonomi dan politik bagi negara-negara di benua Eropa. Uni Eropa memiliki 20 negara anggota yang terdapat di benua Eropa. Tujuan-tujuan utama dari Uni Eropa adalah meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial,
terutama dengan penciptaan pasar bebas, pemerataan ekonomi dan sosial, serta melalui pendirian integrasi ekonomi dan moneter termasuk mata uang tunggal atau euro. Untuk hubungan eksternal keluar, tujuan utama Uni Eropa adalah untuk lebih menonjolkan identitas ataupun peranan Uni Eropa dalam percaturan internasional, khususnya kebijakan bersama di bidang keamanan dan hubungan luar negeri termasuk pembangunan kebijakan pertahanan bersama. Yang kelima, G20, The Group of 20, adalah kelompok 20 negara dengan perekonomian besar di dunia. Secara resmi, G20 dinamakan The Group of 20 Finance Ministers and Central Bank Governors atau kelompok 20 menteri keuangan dan gubernur bank sentral. G20 dibentuk tahun 1969 sebagai forum yang secara sistematik menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Negara-negara anggota G20 adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, Britania Raya, Tiongkok, India, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Turki, dan Uni Eropa. G20 banyak dijadikan sebagai ajang konsultasi dan kerjasama hal-hal yang berkaitan dengan sistem moneter internasional. Terdapat pertemuan yang teratur untuk mengkaji, meninjau, dan mendorong diskusi di antara negara industri maju dan sedang berkembang, terkemuka mengenai kebijakan-kebijakan yang mengarah pada stabilitas keuangan internasional dan mencari upaya-upaya pemecahan masalah yang tidak dapat diatasi oleh satu negara tertentu saja, dan mencari upaya-upaya pemecahan masalah yang tidak dapat diatasi oleh satu negara tertentu saja. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ibu mau dengar kelompok bilateral terlebih dahulu. Silakan apa yang sudah kalian dapatkan dari tayangan video tersebut. Ya, Sanju, silakan berdiri. ADB. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok bilateral. Oke. Selanjutnya, Ibu mau dengar dari kelompok multilateral. Dipersilakan. Siapa yang perwakilannya? Oke, Henry. Materi yang tadi dia sampaikan, itu ada beberapa lembaga, mungkin ada ASEAN, ADB, OPEC, Uni Eropa. Di ASEAN itu tadinya cuma ada 5 negara yang memprakarsai. Suaranya lebih keras lagi ya. Tetapi sekarang sudah bertambah lagi menjadi 10 negara. Dan juga G20 yang sekarang sedang dilaksanakan di Indonesia, salah satu lembaga internasional yang berjalan di bidang ekonomi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok multilateral. Oke, mohon suaranya lebih keras lagi ya. Yang satu kelompok lagi, kelompok interregional. Ya, siapa perwakilannya? Ya, Reza, dipersilakan. Suaranya kecil ya, Reza ya?
Udah dulu Ibu. Udah selesai. Ulang lagi ya. Aduh. Yang kamu aja jadi Di dunia ini ada beberapa lembaga, contohnya OPEC, Uni Eropa, ASEAN, G20. tangan dong untuk Oke ya, jadi semuanya benar ya. Dari tadi lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional itu ada 5 lembaga yang Ibu sebutkan dalam tayangan video tersebut. Ya, yang pertama itu lembaga apa? Ya, ASEAN. Yang kedua, OPEC. Yang ketiga, ADB. Yang keempat, Uni Eropa. Dan yang kelima, G20 ya. Nanti dari situ kalian bisa masukkan ya untuk tambahan informasi ke dalam buklet tersebut ya. Oke, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Laptopnya sudah siap? Sudah? Ya, boleh kursinya dikembalikan lagi ke tempatnya biar rileks lagi ya. Oke, Ibu akan kirim bahan ajar dan juga LKPD ke grup Telegram 11 IPS 3 ya. Dan juga lembar penilaian antar teman. Jangan lupa ya Nah, dinilai temannya yang tadi Ibu jelaskan. Oke, di grup Telegram 11 IPS 3 boleh kalian cek, Ibu sudah kirimkan bahan ajar ya dan juga LKPD dan juga lembar penilaian antar teman. Silakan kalian berdiskusi dengan temannya ya, dimohon keaktifannya dari kalian semuanya. Selamat mengerjakan. Ya, silakan kalian buat perencanaan buklet terlebih dahulu. Ya, mohon keaktifannya dari kalian ya. Jangan hanya mengandalkan satu atau dua temannya, ya, yang 5 atau 4-nya silakan membantu teman-temannya untuk kerjasama. Waktu diskusi kalian, ya, 25 menit dari sekarang. Internetnya lancar? Oke, Alhamdulillah. Semangat ya. Jangan dikopas semua ya, poin-poinnya aja ya. Internetnya lancar gak? Lancar? Kelompok regional. Oh, mohon gitu ya, nah, jangan dikopas semua ya artikelnya ya. Ya, dibaca dulu. Ini kelompok interregional. Gimana?
Internet lancar nggak? Aman? Boleh lah. Laptopnya support? Support ya. Bilateral? Internetnya lancar? Tolong bikin bukletnya jangan dikopas semuanya ya, Nak. Ya, dibaca dulu ya artikelnya. Oke, kelompok internasional. Gimana bukletnya? Ada kendala nggak? Internetnya lancar? Jangan dikopas semua ya artikelnya ya. Nah, kamu bantu ngapain? Bantu ngapain? Ini turunin. Ini harus lebih bagus ya. Nah, bikinnya harus lebih bagus ya. Lebih keren. Kamu yang kebagian yang ASEAN ya? Senggol. Ya, 15 menit lagi. Ya. Jangan lupa di save ya. HP-nya buat kerja kelompok ya, nggak boleh chattingan.
artikelnya. Ini siapa namanya? Nah, ini. Oh, dari tadi tuh suara kipasnya Ahyar ya. Astaga, kira turun listriknya. Mana coba Ibu lihat bukletnya udah jadi belum? Oke, waktunya sisa 10 menit lagi untuk membuat desain bukletnya. Bilateral udah sampai mana? Ya, oke. Yang berkaitan sama bidang ekonomi aja ya. Jangan sosial, budaya nggak usah. Ya, kelompok regional udah selesai. Jangan lupa nama anggota kelompoknya ya. Nah, jangan lupa ya, dicantumkan nama anggotanya. Ya, kalian kelompok apa? Bilateral atau multilateral atau internasional? Dan nama-nama anggotanya. Mana coba Ibu lihat? Oh gitu, desainnya mau diganti. Cari yang bagus. Backgroundnya. Ada kendala? Yang penilaian antar teman. Masa? Ibu kirim lagi ya. Udah Ibu kirim. Henry, udah masuk belum nak? Henry, udah. Ya, oke, makasih ya. Nah, jangan lupa dinilai teman-temannya ya. Nah, jangan lupa teman-temannya dinilai ya. Udah Ibu kirim ulang ya lembar penilaiannya. Kalau untuk lembar penilaiannya kalian tolong kirimnya Japri aja. Ya, kalau yang kalian kirim ke Telegram ya itu untuk PPT desain buklet per kelompok. Waktunya 5 menit lagi ya. Udah sampai mana? Kelompok internasional. Ada kendala nggak? Coba Ibu lihat bukletnya. Kamu ke bagian yang apa tadi?
Uni Eropa. G20. Nama-nama anggotanya udah. Ketuanya jangan lupa. Ya, kelompok berapa internasional? Ada kendala interregional. Udah sampai mana? Coba Ibu lewat, Reza. Ibu mau lewat ya. Hakim kakinya sakit ya? Jadi pakai sendal. Kenapa jatuh? Jatuh di mana? Hmm, Kamu nggak hati-hati ya? Oh, iya. Itu nama kelompoknya udah belum? Contoh kerjasamanya mana Ibu lihat? Mana? Contohnya. Oke. Iya, kamu tentang kesehatan. Oke. Oke, Nak. Untuk kalian ya, bagi kelompoknya yang sudah selesai membuat desain buklet, ya, dipersilakan untuk mengirimkan dalam bentuk PPT buklet tersebut ke Telegram grup kelas 11 IPS 3. Ya, waktunya 2 menit lagi. Yang sudah selesai boleh kirim ke Telegram grup kelas 11 IPS 3. Belum ada yang ngirim ya? Ya udah Ibu tunggu ya. Ayo segera Nak. Dua menit lagi, ayo segera. Ada yang udah kirim belum? Ya, ya. Kirim PPT-nya ke grup ya. Jangan japri biar Ibu nggak nyari-nyari. Nah, oke. Nih siapa nih? Kelompok interregional, udah duluan. Keren. Yang lainnya ayo. Ayo, 4 kelompoknya mana? Oh iya, ini kelompok multilateral sudah. 2 kelompok. Sisa 3 bilateral. Oke, bilateral sudah ya. Yang belum regi sama internasional. Mana? Regi mana? Belum man. Regional sama apa lagi satu kan?
Internasional mana? Belum mana? Udah. Udah ya. Oke. Satu lagi berarti. Regi mana Regi? Ya. Oke. Waktunya udah habis. Ya. Sekarang waktunya presentasi. Ya, tolong ketika nanti teman kalian sedang presentasi, ya dimohon kalian tidak ada yang main handphone, ya handphonenya disimpan dulu, ya biar kalian fokus. Ya, kemudian nanti kalau temannya sudah selesai presentasi, dipersilakan bagi kalian yang ingin bertanya dan juga memberikan saran yang positif terkait buklet yang telah dibuat oleh kelompok tersebut. Ya, mohon keaktifannya ya, Nak. Oke, Ibu pingin kelompok multilateral terlebih dahulu. Kelompoknya Faris dipersilahkan. Ya, yang lainnya yang menghadap ke belakang boleh diputar kursinya menghadap ke teman-temannya dulu yang lagi presentasi. Yang operatornya siapa? Ya, kamu tinggal pencet yang ini aja ya, harapan ini ya. Hati-hati ya. Yang mau presentasi dulu siapa? Yang baca pertama, moderator. Ya, udah. Oke, yang lain mohon diperhatikan ini untuk kelompok multilateral. Ya. Saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok multilateral. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan kerjasama ASEAN di sektor pariwisata. Anggota kelompok multilateral yang pertama ada saya sendiri, Faris Ahmad Pur. Yang pertama-tama ada contoh kerjasama ASEAN dalam bidang pariwisata yang akan dibacakan oleh Tasya. Yang merupakan kerjasama ASEAN dalam bidang pariwisata. Tujuan utama dari adanya kerjasama ini adalah untuk meningkatkan daya tarik wisata dari masing-masing negara anggota ASEAN. Penjelasan lebih mendalam. Kerjasama ASEAN yang dilakukan di sektor ekonomi pariwisata ini dapat menjadi jembatan untuk memajukan dan melestarikan budaya lokal masing-masing negara anggota ASEAN. Hal itu menjadi penting mengingat para wisatawan baik domestik maupun mancanegara sangat tertarik dengan budaya lokal ini. Karena itulah budaya menjadi salah satu yang terus dikembangkan dan menjadi daya tarik di sektor pariwisata ini. Rencana pemerintah dalam sektor pariwisata. Rencana strategis untuk memprioritaskan budaya di sektor pariwisata negara-negara ASEAN. Sebenarnya sudah mulai dijalankan pada tahun 2016 lalu dan akan dievaluasi pada 2025 mendatang. Tak hanya sebatas memperkenalkan, tetapi program ini juga melakukan upaya untuk mendalami pola pikir dan menyambungkan dialog antar budaya dari masing-masing anggota ASEAN. Sekian dari presentasi kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya dan jawab dan saran masukan untuk hasil buklet kami. Dipersilakan untuk
Ya, Arya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya, perwakilan dari kelompok regional ingin bertanya. Apa saja upaya yang dilakukan ASEAN dalam bidang pariwisata, terutama terkait fasilitas mobilitas wisatawan antar negara? Arya, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu agar menjawabnya. Selanjutnya, apakah ada masukan dari teman-teman sekalian? Ya, Anggi, silakan. Ini bukannya kasih saran. Kasih saran kan, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Febrianti, perwakilan dari kelompok internasional akan memberikan saran positif dan negatif kepada kelompok multilateral. Untuk bukletnya sudah bagus dan menarik, dan penjelasannya juga sudah jelas dan tidak bertele-tele. Untuk komentar negatifnya tidak ada karena materi, penjelasan, dan bukletnya sudah bagus dan keren. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan untuk Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita dari perwakilan kelompok internasional ingin bertanya, apa saja peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN? Terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk menjawab ya. Langsung jawab. Ini pertanyaan Aris bukan? Ya. Ini Sita. Yang untuk Aris ya? Area dulu deh, area dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok regional. Pertanyaannya, apa saja upaya yang dilakukan ASEAN dalam bidang pariwisata, terutama terkait fasilitas mobilitas wisatawan antar negara? Jawabannya, upaya yang dilakukan ASEAN dalam memberikan fasilitas adalah dengan membebaskan visa bagi wisatawan mancanegara yang datang ke wilayah ASEAN. Apakah jawaban saya sudah jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok internasional. Apa peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN? Jawabannya adalah mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN dan ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri, salah satunya ASEAN Aceh Fertilizer Project. Apakah sudah jelas? Ya, sama-sama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata ataupun pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok multilateral yang sudah memaparkan desain bukletnya terkait ASEAN. Ya, kita lanjut untuk mempersingkat waktu. Kelompok internasional dimohon untuk maju untuk presentasi.
Ya, atau kekurangannya untuk pasukan kelompok internasional terkait bukletnya, ya. Silakan kelompok internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ayu dan para teman-teman dan ibu bapak pengawas yang berada di Zoom. Pada pagi hari ini saya dan kelompok saya akan membahas tentang Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional G20 atau yang bisa disebut The Group of 20. Sebelum masuk ke materinya, kita perkenalan terlebih dahulu. Saya sebagai ketua kelompok, saya Valerian sebagai ketua kelompok. Fadila Ramadan. Oke, kita masuk ke dalam materinya. Untuk kerjasama ekonomi akan dibacakan oleh Prismatika. Contoh kerjasama G20 atau The Group of 20 dalam bidang ekonomi adalah penanganan krisis keuangan global 2008 yang telah turut mengubah wajah tata kelola keuangan global dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi dalam skala sangat besar. G20 juga mendorong peningkatan kapasitas pinjaman IMF serta berbagai development bank utama. Dan G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan, serta mendorong beberapa reformasi penting di bidang finansial. Oke, terima kasih Prismatika. Kita akan membahas kerjasama ekonomi, yaitu penanganan krisis keuangan global 2008 yang akan dibacakan oleh Fadil. Kerjasama ekonomi penanganan krisis keuangan global 2008. Menteri Keuangan juga mengatakan G20 saat itu berfokus untuk menangani krisis keuangan dan ekonomi global yang memerlukan koordinasi antar pembuat kebijakan fiskal dan moneter, termasuk dengan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Dia melanjutkan bahwa pada saat krisis keuangan global 2008-2009 yang berimplikasi pada krisis ekonomi dan keuangan global adalah peran G20 yang semakin kuat. Forum G20 pada level pimpinan negara dibentuk dalam format Leaders Summit sebagai forum koordinasi untuk menyelamatkan dunia dari krisis melalui pengaturan dan implementasi sektor keuangan. Dan yang terakhir ini adalah kesimpulan. Kesimpulan ini tentang G20 yang akan dibacakan oleh Cita. Kesimpulannya, G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa atau EU yang merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Nah, itu saja pembahasan dari kelompok kami. Jika kalian ada yang masih bingung atau kurang mengerti tentang G20 ini, kalian bisa bertanya. Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akyar Al-Rasal dari kelompok bilateral. Izin bertanya kepada kelompok G20. Mengapa G20 menjadi representasi perekonomian di dunia? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin saran dari kalian boleh sampaikan kepada kami.
Kasih aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Berliana Cynthia, perwakilan dari kelompok multilateral. Menurut saya, bukletnya sudah cukup bagus, keren, unik juga. Penjelasannya juga sudah cukup baik. Sekian itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberi saran lagi? Ada ya. Oke, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu tentang pertanyaan dari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok internasional akan menjawab pertanyaan dari kelompok bilateral. Mengapa G20 menjadi representasi perekonomian dunia? G20 memiliki posisi yang strategis di dalam menentukan masa depan pertumbuhan ekonomi dunia. Hal ini dikarenakan secara kolektif anggota G20 merepresentasikan lebih dari 80% perekonomian dunia, 75% perdagangan internasional, dan 60% populasi dunia. Sekian, apa sudah jelas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang masih ingin bertanya atau memberi saran lagi? Nggak ada? Tidak ada? Cukup ya saya. Oke, saya akan izinkan saya untuk menutup presentasi kali ini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu kelompok lagi ya. Kelompok interregional silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok regional ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan ini anggota kelompok kami, saya sendiri Reza Ditya Prasojo. Peran ADB dalam meningkatkan ekonomi akan dibaca oleh Peran ADB dalam meningkatkan ekonomi itu Asia Development Bank atau ADB atau Bank Pembangunan Asia mendorong pemerintah negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk berinvestasi di sektor kesehatan karena akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. bagaimana menurut ADB akan dibacakan oleh Aulia Aska.
Laporan ADB yang dipaparkan di Simposium Pembangunan Asia Tenggara atau SEATS Asia Development Symposium atau SEATS menyebut investasi kesehatan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui naiknya partisipasi dan produktivitas tenaga kerja. Contoh kerjasama ADB akan dibacakan oleh Rinda. Contoh kerjasama ADB. Kerjasama ADB dengan para pembuat kebijakan juga dilakukan karena negara-negara tersebut berupaya meningkatkan sistem kesehatan nasional dan merampingkan peraturan domestik guna memperkuat daya saing dunia usaha. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin bertanya atau memberi saran? Ya, Faris. Prismatika dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prismatika, perwakilan dari kelompok internasional ingin bertanya. Apa itu tujuan didirikannya ADB? Baik, terima kasih. Ada lagi? Haris. Ya udah. Ya, untuk kelompoknya Reza, bukletnya sudah bagus, tapi untuk penjelasannya juga udah lengkap ya. Tapi kalau bisa gambar yang tadi diganti sama yang lebih masuk ke topiknya. Terima kasih. Untuk pertanyaan Prismatika, kita akan diskusikan dulu sebentar. Di sini saya akan jawab pertanyaan dari Prismatika. Pertanyaannya adalah tujuan didirikannya ADB. ASEAN Development Bank atau Bank Pembangunan Asia merupakan lembaga keuangan multilateral yang didirikan pada tahun 1966 dengan tujuan membebaskan wilayah Asia Pasifik dari kemiskinan. Apakah sudah jelas, Prisma? Oke, terima kasih semuanya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok multilateral, ya, kemudian kelompok internasional dan kelompok interregional yang telah mempresentasikan hasil bukletnya, ya. Jadi tadi kelompoknya multilateral itu menjelaskan tentang apa, Nak? Ya, ASEAN. Lalu yang kedua kelompoknya akhir G20 terkait krisis. G20 itu kelompoknya siapa? Valerian. Kelompoknya akhir tentang Uni Eropa, ya tadi kebalik ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Silahkan kalian berdiri dulu nah semuanya. Oke, sebelum post test ya atau ibu tutup, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Jadi untuk kelompok bilateral ya, kamu bagian lirik yang wak 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 ya. Ya, oke. Selanjutnya kelompok regional itu bagian wik 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 ya. Ya, ini kelompok multilateral wak wik wik wuku ya, wuku. Nah ini wek wek ya, kelompok apa ini tadi? Internasional. Kalau internasional wok wok ya. Ingetin liriknya ya. Bilateral apa?
Ya. Ini kelompoknya regional. Yang bukan regional diem. Ya, oke, selanjutnya. Wah, guguk ya, bukan guguk ya. Wah, ganti, salah pengucapan ya. Kamu? Ya. Ya, sekarang terkonsentrasi pikirannya ke sini dulu, jangan makanan dulu ya, kan udah mau istirahat ya. Oke, tadi wak-wak, wik-wik, kukuk, kwek-kwek, kokok. Sekarang kalian membayangkan seakan-akan sedang menyanyi lagu Potong Bebek Angsa. Ya, tapi kalau itu tunjuk misalnya bilateral berarti wak 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 wak. Nah, nanti ibu lanjut lagi kelompok yang ini, kamu langsung bunyi lanjutan dari Potong Bebek Angsa yang tadi. Makanya konsentrasi ya. Oke, ayo. Mohon kekompakannya ya. Oke. Regional. Internasional. Multilateral. Bilateral. Oke. Yang belakang belum kebagian ya? Oke. Sekali lagi ya. Fokus. Sekarang dari awal lagi, jadi potong bebek lagi ya. Internasional. Interregional. Regi. Multilateral. Iya, oke. Udah cukup ya. Oke. Ya, boleh duduk lagi. Oke, boleh duduk lagi. Terima kasih semuanya. Oke, sudah refreshing ya. Oke. Bu, pamain mau ikutan. Akan enggak? Ya. Pamain wok. Ya udah. Ambil apa dulu? Ada yang serius banget ya. Padahal cuma sedikit ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu ke kalian ya. Siapa yang ingin tunjuk tangan bagaimana perasaan kalian dan pengalaman kalian dalam membuat buklet? Ya, Fadil, silakan. Pakai kostum gini gue. Perasaan saya ketika Dia pengen banget pakai mic sebentar ya. Ya, makasih. Silakan, Fadil. perasaan saya ketika kita mencoba membuat mendesain buklet itu menambah wawasan saya Bu, karena sebelumnya kita membuat desain hanya dengan PowerPoint. Jadi ketika kita membuat desain buklet itu menambah wawasan saya Bu. Itu aja. Terima kasih. Oke, selanjutnya siapa yang ingin menyebutkan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Apa yang sudah kalian dapatkan dari tentang lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional? Aristo ya, kalian udah sering ya? Ya, silakan. Aristo dulu. Untuk kesimpulannya, kita bisa mengetahui apa itu OPEC, ASEAN, ADB, dan sebagainya. Dan dengan lembaga-lembaga itu kita bisa tahu bahwa lembaga itulah yang membuat perekonomian kita semakin maju. Terima kasih. Oke, satu orang lagi yang ingin memberikan kesimpulan. Siapa nih? Valerian atau Farhan nih? Iya, Farhan. Gantian, ya silakan. Oke, kesimpulannya adalah bahwa setiap negara tidak bisa hidup dengan sendirinya. Setiap negara itu pasti membutuhkan negara lain dan dalam bentuk dibentuknya dengan G20, ASEAN dan OPEC. Sekian, terima kasih.
Bagus ya kesimpulan yang telah disebutkan oleh Aristo dan juga Farhan, itu semua benar ya. Jadi sebenarnya ya lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional ini itu ada berapa nak di bahan ajar yang Ibu berikan? Ada 12 ya. Yang kita bahas hari ini kita fokus kepada 5 lembaga terkait ASEAN, kemudian ada lagi OPEC, ADB, ya, kemudian Uni Eropa ya. Semua lembaga tersebut memiliki tujuan untuk meraih keuntungan ya dari masing-masing negara dari hasil kesepakatan tersebut ya, melakukan kerjasama ya, kemudian bisa memajukan negara tersebut ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sebelum tutup doa, Ibu minta kalian kerjakan posisi dulu ya nak. Ya. Udah masuk nggak prosesnya? Udah masuk ke grup kalian ya? Udah terkirim ya? Oke, silakan kalian kerjakan soal prosesnya. Ada 5, jangan lupa kalian cantumkan namanya, nama kalian ya, dan juga nomor absen. Ya, Ibu harap nilai prosesnya lebih baik dari nilai pretest, maka dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Ya, postesnya Ibu berharap kalian lebih baik dari pretestnya, dikerjakan dengan serius, sungguh-sungguh ya. Waktunya 2 menit lagi. Ada yang handphonenya bermasalah? Lancar? Internetnya lancar? Kalau udah di submit. Yang belum siapa? Yang belum tunjuk tangan. Ini ke siapa? Nida ya? Nida belum. Arifa udah belum? Udah. Barisana multi udah. Ya, tinggal nunggu Nida. Nida udah belum Nida? Udah. Oke. Oke. Kalau udah, kalian udah disubmit ya, Nak? Oke. Untuk pembelajaran hari ini ya sudah selesai semuanya. Ya, untuk itu sebelum kita tutup pembelajaran ini, ya kita berdoa dulu. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Ada yang masih belum paham tentang lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional? Oke, udah paham ya. Oke, hari ini teman kalian yang paling aktif aja yang Ibu sebutin ya. Itu ada Valerian. Ya. Selanjutnya ada Ahyar. Ya, untuk perempuannya Sita, Anggi, dan Tasya. Itu yang paling aja ya, yang cuma satu kali tetap Ibu catat ya. Oke, berarti yang paling aktif di sini tadi Sita udah mimpin doa ya? Mimpin doa. Tadi Sita udah dirijen. Tadi yang mimpin doa udah laki-laki, berarti yang untuk perempuan. Berarti di sini Anggi. Ya, doa dulu ya Nak. Sebelum kita selesai materi mengakhiri
Mengakhiri materi ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kalian semua. Semoga yang apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, selamat istirahat. Mohon kursinya dirapikan lagi ya, Nak. Ya, tetap semangat. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Sugiono dan Ibu Dwi. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, silakan kembali Bu Ayu. Saya keluar ya.